Bab 71. Aku ingin ayah. Setengah jam kemudian, Han Jingting, ditemani Ding Lijuan dan Han Bowen, bergegas ke halaman dengan panik. Sejak Xiao Xuan diculik, Han Jingting berada dalam kondisi kecemasan yang amat sangat. Kulitnya pucat pasi, dan dia tampak acak-acakan, sangat berbeda dari penampilannya yang biasanya tenang dan berwibawa. Di mana Xiao Xuan? Han Jingting memandang Chen Xuan. Dia ada di kamar dalam, sudah tidur, kata Chen Xuan lembut. Han Jingting bergegas masuk ke dalam rumah dan, melihat Xiao Xuan ternyata tertidur, akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Akan tetapi, melihat luka di wajah dan leher Xiao Xuan membuatnya mengerutkan kening tanpa sadar. Maafkan aku gagal melindungi Xiao Xuan. Chen Xuan menundukkan kepalanya, dipenuhi rasa bersalah. Wajah Han Jingting tetap tenang, tetapi kata-kata berikutnya menyambar Chen Xuan seperti sambaran petir. Chen Xuan, ayo kita bercerai. Beberapa kata sederhana itu membebani Chen Xuan seperti gunung, membuatnya terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dalam 6 tahun Han Jingting mengatakan hal seperti itu kepadanya. Ketika dia dipaksa menikah dengan Chen Xuan, dia tidak pernah berbicara tentang perceraian. Selama tahun-tahun ketika Chen Xuan benar-benar tidak berharga, dia tidak pernah berbicara tentang perceraian. Bahkan setelah 2 kali Chen Xuan berbohong dan mengambil pujian, yang menyebabkan kekecewaannya, dia tidak pernah berbicara tentang perceraian. Tetapi kali ini, bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, Han Jingting tidak sanggup lagi menanggungnya. Pernikahan seperti itu, pria seperti itu, dia, Han Jingting, benar-benar muak. Menghadapi keputusan Han Jingting untuk bercerai, pikiran Chen Xuan menjadi kosong. Selama bertahun-tahun, meskipun ia selalu diperlakukan dengan hinaan dan keluhan oleh keluarga Han, ia tidak pernah berpikir untuk berpisah dari Han Jingting karena wanita ini, yang dingin di luar tetapi baik hati, telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Terutama setelah memiliki Xiao Xuan, dia semakin merasa bahwa bersamanya Xiao Xuan, dia benar-benar memiliki rumah. Tapi sekarang, rumah ini hampir hancur. Chen Xuan tidak menyalahkan Han Jingting karena dia tahu betul bahwa dalam pernikahan ini, tekanan dan keluhan yang dialami Han Jingting tidak kurang dari tekanan dan keluhannya sendiri. Dan kenyataan bahwa pernikahan mereka sampai pada titik ini juga tak terpisahkan darinya. Tepat saat Chen Xuan bingung harus menjawab apa, pertengkaran terjadi di halaman. Mertuaku tersayang, Xiao Xuan baru saja tertidur, mungkin lebih baik menunggu sampai fajar sebelum membawanya pulang, Su Suzhen menyarankan dengan lembut, khawatir akan membangunkan Xiao Xuan. Namun Ding Lijuan tidak menghiraukannya dan berkata dengan suara tinggi, tinggal di tempat kumuh ini. Kotor dan lembab. Bagaimana jika Xiao Xuan jatuh sakit karena tidur di sini? Dengan senyum canggung dan pahit, Su Sujuan berkata, ini. Tidak mungkin seburuk itu, Xiao Xuan sering bermain di sini di akhir pekan dan dia baik-baik saja. Berani sekali kau berkata begitu. Ding Lijuan marah, suaranya semakin keras, jika bukan karena kedatangannya ke sini, apakah Xiao Xuan akan tersesat? Syukurlah tidak terjadi apa-apa hari ini, kalau tidak, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mertuaku tersayang, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahanku. Ampuni aku. Berhentilah memanggilku mertua seolah-olah kita sangat dekat. Kalau bukan karena perjodohan acak orang tua itu, keluargamu tidak akan pernah layak untuk putriku, Jingting. Pah, tidak heran putramu Chen Xuan begitu tidak berguna, dia pasti mewarisi itu darimu. Pria dewasa seperti itu bahkan tidak bisa mengurus anak kecil. Kamu jago apa? Sekeluarga orang-orang lemah, yang satu lebih tidak berguna dari yang lain. Ding Lijuan menghujani Su Suzhen dengan hinaan, membuatnya terdiam. Tutup mulutmu. Chen Xuan baru saja melangkah masuk ke halaman ketika dia mendengar Ding Lijuan memarahi ibunya, dan kemarahan pun meluap dalam dirinya. Ia bersedia berkompromi, mau dipukul tapi tidak membalas, dimarahi tapi tidak membalas, namun ia tidak akan pernah membiarkan siapapun tidak menghormati ibunya, sedikit pun tidak. Chen Xuan tidak akan tinggal diam. Sebenarnya, sejak Xiao Xuan lahir, Ding Lijuan melihatnya sebagai noda. Hanya karena Xiao Xuan memiliki darah Chen Xuan, Ding Lijuan memandangnya dengan kebencian, berpikir bahwa dia, seperti Chen Xuan, tidak cukup baik untuk putrinya dan bahwa keberadaan Xiao Xuan lah yang selamanya mengikat Han Jingting dengan Chen Xuan yang tidak berharga ini. Jadi selama bertahun-tahun, Ding Lijuan selalu bersikap acuh tak acuh dan meremehkan Xiao Xuan, tidak menunjukkan kasih sayang yang seharusnya dimiliki seorang nenek. Sejak masa kanak-kanaknya hingga dewasa, Ding Lijuan hampir tidak pernah memperhatikan Xiao Xuan. Su Suzhen lah yang sesekali menunjukkan perhatian terbesarnya kepada Xiao Xuan, sibuk mengurusnya. Ini juga menjadi alasan mengapa Xiao Xuan lebih bersedia dekat dengan Su Suzhen. Tetapi sekarang, Ding Lijuan bersikap sangat konfrontatif, menyalahkan Su Suzhen, yang mana Chen Xuan tidak dapat mentolerirnya. Saat itu, kedua penjahat itu secara fisik menculik Xiao Xuan.
Ibu saya terjatuh ke tanah saat mencoba melindungi Xiao Xuan, dia melakukan apa saja yang dia bisa. Apa salahnya? Jika Anda berada di posisi saya, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik? Ding Lijuan mencibir, ya, ibumu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi di mana kamu saat Xiao Xuan dibawa pergi? Lalu di mana, ayah, itu? Aku. Chen Xuan kehilangan kata-kata. Su Suzhen buru-buru menjelaskan, saat itu, seseorang tenggelam di taman, dan Xiao Xuan pergi menyelamatkan mereka seperti pahlawan. Dalam pandangan Su Suzhen, putranya tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi bagi Ding Lijuan, ini adalah alasan yang menggelikan. Begitu banyak orang di taman dan tidak ada satupun yang pergi menyelamatkan, kamu hanya harus berperan sebagai pahlawan, kan? Hanya saja kamu harus pamer, kan? Dan sekarang, karena pamermu, bahkan putrimu sendiri pun hilang. Kamu senang sekarang. Anda, mertua, Xiao Xuan tidak menyangka hal ini akan terjadi, bagaimana kalian bisa membicarakannya seperti ini? Dia sekarang hidup dari keluarga Han kita, dan bagaimana aku berbicara dengannya bukan urusanmu, teriak Ding Lijuan dengan mata melotot. Su Suzhen begitu ketakutan hingga dia tidak berani bersuara, sementara Chen Xuan sangat marah. Saat kamu berbicara dengan ibuku, tunjukkan rasa hormatmu. Ding Lijuan mendengus, hormat. Dengan keadaanmu dan ibumu yang menyedihkan, mengapa aku harus menghormati kalian berdua? Anda. Chen Xuan melangkah maju dengan marah, tetapi dihentikan oleh Han Bowen. Apa sekarang, kamu sudah menumbuhkan sayap? Beranikah kau memukul ibu mertuamu? Chen Xuan merasa marah sekaligus terkekang, ingin sekali menamparkan dua orang di depannya itu. Ternyata dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah melihat dia atau ibunya sebagai manusia. Cukup, bisakah kalian berdua berhenti berteriak, teriak Han Jingting. Suasana hatinya buruk sepanjang hari, dan sekarang melihat Chen Xuan dan yang lainnya bertengkar membuatnya benar-benar pingsan. Dan pada saat itu, ayah, mama, terdengar teriakan dari dalam kamar. Xiao Xuan terbangun karena suara itu. Han Jingting segera bergegas masuk ke ruangan. Xiao Xuan, maafkan aku, ibu membangunkanmu. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Sambil berkata demikian, Han Jingting membungkus Xiao Xuan dengan selimut, menggendongnya, lalu berjalan keluar. Xiao Xuan. Chen Xuan ragu-ragu tetapi ingin melangkah maju. Ayah, pulanglah bersama Xiao Xuan. Xiao Xuan mengulurkan tangannya ke arah Chen Xuan. Pulang. Dia punya wajah untuk kembali. Ding Lijuan mengutuk. Xiao Xuan menyadari sesuatu dan segera berteriak, tidak, Xiao Xuan ingin ayah. Xiao Xuan ingin ayah memeluknya. Chen Xuan hendak melangkah maju untuk memeluknya, tetapi Han Jingting memberinya tatapan yang membuatnya mundur. Xiao Xuan, baiklah, ayah ada urusan lain yang harus diurus, jadi kita biarkan dia tinggal di sini hari ini, oke? Tidak, Xiao Xuan ingin ayah kembali juga. Xiao Xuan tidak setuju, dan air matanya mulai mengalir. Namun, Han Jingting mengeraskan hatinya dan tanpa berkata apa-apa lagi, menggendong Xiao Xuan dan berjalan langsung keluar. Xiao Xuan ingin ayah. Wah, Xiao Xuan ingin ayah kembali juga. Wah. Tangisan Xiao Xuan bergema samar-samar, menyebabkan hati Chen Xuan sakit dan matanya basah. Dia bergegas mengikuti mereka keluar, hanya untuk melihat Xiao Xuan sudah dibawa ke dalam mobil. Ayah! Ayah! Wah! Xiao Xuan mati-matian memukuli jendela mobil sambil menangis. Dia ingin keluar tetapi ditahan dengan kuat oleh Ding Lijuan. Xiao Xuan! Sebelum Chen Xuan dapat mendekat, mobil itu mulai melaju dan melesat pergi sambil meraung. Suara tangisan dan panggilan Xiao Xuan masih terdengar di kejauhan, bergema di gang, menyayat hati. Bab 72. Status sosial yang tidak sesuai. Xiao Yu. Teriakan alarm membangunkan Chen Xuan dari tempat tidur di gang tua, namun ia mendapati bahwa hari sudah pagi berikutnya. Namun semua ini bukanlah mimpi buruk, melainkan kenyataan. Xiao Yu benar-benar telah diambil dari sisinya, dan Han Jingting telah memutuskan untuk menceraikannya. Dengan pikiran-pikiran ini, Chen Xuan merasa sangat menderita. Anak perempuan, istri. Chen Xuan tidak tahu apa gunanya hidup tanpa mereka. Pada saat ini, Xiao Xuan, kamu sudah bangun. Su Suzhen mendorong pintu kamar Chen Xuan hingga terbuka. Aku sudah membuat sarapan, ayo makan sesuatu. Melihat kepala ibunya yang berambut putih dan wajahnya yang agak tua di bawah sinar matahari pagi, gelombang kesedihan melonjak dalam hati Chen Xuan. Ya, dia bukan hanya seorang suami dan ayah tetapi juga seorang anak. Bahkan tanpa putri dan istrinya, dia masih memiliki ibunya yang membutuhkannya. Dia benar-benar tidak dapat dikalahkan. Baiklah, Bu, aku akan segera bangun. Sejak menikah dengan keluarga Han, Chen Xuan sudah lama tidak bermalam di rumah lamanya, dan tidak pula sempat menyantap sarapan buatan ibunya. Sekarang,
ketika memakannya lagi, rasanya masih sama seperti yang saya kenal. Xiao Xuan, setelah sarapan mari kita pergi ke keluarga Han bersama. Aku akan memohon pada mereka bersamamu, mereka pasti akan memaafkanmu. Petik 2. Tindakan Chen Xuan menegang saat makan, hatinya dipenuhi berbagai emosi. Hampir berusia 30 tahun, dan masih selalu membuat ibunya khawatir dengan urusannya, bahkan mengira ibunya akan menanggung beban kemarahan Ding Lijuan padanya. Dia sungguh tidak berbakti. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri nanti. Sendiri? Apakah kamu yakin? Su Suzhen agak khawatir. Chen Xuan memaksakan senyum dengan pura-pura santai, jangan khawatir, Bu. Jingting baru saja marah kemarin. Aku akan meminta maaf padanya, dia tidak akan mempersulitku. Petik 2. Su Suzhen lalu menghela napas lega. Setelah sarapan, Chen Xuan berkendara ke kawasan perumahan Feng Hua, dan Su Suzhen telah membuat sup iga khusus, yang sangat disukai Han Jingting dan Xiao Yu, untuk dibawa Chen Xuan bersamanya. Sesampainya di depan pintu, hati Chen Xuan sedikit tegang, tetapi dia akhirnya mengetuk pintu. Han Jingting membuka pintu. Melihat Chen Xuan, ekspresi Han Jingting langsung berubah dingin. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas kemarin? Jingting, aku datang hari ini untuk meminta maaf. Aku benar-benar bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Xiao Yu, kata Chen Xuan, kepalanya tertunduk karena malu. Kamu kecewa padaku, dan aku tidak menyalahkanmu, tapi bisakah kamu memikirkan perasaan Xiao Yu? Aku tidak ingin membuatnya sedih. Faktanya, kesediaan Chen Xuan untuk meminta maaf hari ini sebagian besar untuk Xiao Yu. Ekspresi wajah Han Jingting rumit. Sejak kembali dari gang tua kemarin, Xiao Yu menangis sampai tengah malam, hanya tertidur karena kelelahan. Ketika dia terbangun beberapa saat yang lalu, dia segera memanggil ayahnya. Han Jingting juga tidak tega melihat Xiao Yu begitu sedih. Tetapi lelaki di depannya telah mengecewakannya hingga dia tidak ingin berhubungan lagi. Tepat saat Han Jingting masih ragu-ragu. Jingting, siapa itu? Ding Lijuan, melihat Chen Xuan di pintu, tampak tidak senang dan berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan di sini? Jingting telah memutuskan untuk menceraikanmu. Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa bagi keluarga kami, dan kamu tidak akan pernah diizinkan memasuki rumah kami lagi. Ding Lijuan sudah lama ingin Han Jingting menceraikan Chen Xuan, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sebelum Chen Xuan sempat berbicara, suara Xiao Yu datang dari dalam rumah. Apakah ayah akan kembali? Mendengar suara Chen Xuan di dalam rumah, Xiao Yu sangat gembira, dan tanpa memakai sepatunya, dia bergegas keluar. Ayah! Melihat Chen Xuan, Xiao Yu begitu gembira hingga dia bagaikan burung kecil yang gembira, langsung melontarkan dirinya ke arahnya. Akan tetapi, sebelum Xiao Yu dapat mendekat, dia dicegat oleh Ding Lijuan. Kamu belum makan, mau kemana? Kembali ke dalam. Dengan itu, Ding Lijuan menarik Xiao Yu kembali ke kamar. Aku mau ayah, teriak Xiao Yu sambil berusaha melepaskan diri, namun Ding Lijuan tidak mampu melawannya. Chen Xuan berharap ia bisa bergegas masuk untuk bertemu kembali dengan Xiao Yu, namun Han Jingting menghalangi jalannya. Kamu sebaiknya kembali dulu, kata Han Jingting sambil hendak menutup pintu. Chen Xuan memikirkan sesuatu. Ini sup iga babi buatan ibuku, kamu dan Xiao Yu harus mencobanya, kata Chen Xuan sambil menyerahkan kotak makan siang yang disiapkan oleh Su Suzhen. Tepat saat dia hendak menyerahkannya, kotak makan siang itu ditepis oleh Ding Lijuan. Dengan suara berdentang keras, tutup kotak makan siang terbuka, dan iga babi beserta supnya tumpah ke seluruh lantai. Sialan, sup iga babi, kau pikir putriku pantas makan ini? Setelah berkata demikian, Ding Lijuan menarik Han Jingting dan membanting pintu hingga tertutup dengan keras. Di koridor, menatap sup iga babi yang berserakan di lantai, hati Chen Xuan dipenuhi amarah yang luar biasa. Ibunya bangun sebelum fajar untuk membeli iga di pasar dan kemudian mengawasinya dengan saksama, merebusnya selama 2 jam sebelum siap. Namun sekarang, mereka dibuang di lantai seperti sampah. Chen Xuan mengepalkan tangannya erat-erat hingga berbunyi berderit. Keluarga Han, apakah aku dan ibuku benar-benar tak berarti apa-apa selain hina di mata kalian? Chen Xuan menuruni tangga dengan perasaan sangat putus asa, hanya untuk melihat sesosok tubuh mendekatinya saat ia meninggalkan gedung. Meng Junchen. Meng Junchen mengenakan setelan jas, tampak seperti pebisnis elit, memegang tas dan bungkusan hadiah di tangannya. Melihat Chen Xuan, senyum Schadenfreude langsung menyebar di wajah Meng Junchen. Yo, Chen Xuan, pergi secepat ini. Jangan bilang kau bahkan tidak berhasil melewati pintu. Hahaha. Ding Lijuan telah memberitahu Meng Junchen tentang kejadian kemarin, termasuk keputusan Han Jingting untuk menceraikan Chen Xuan, yang juga diketahui Meng Junchen. Melihat sikap Chen Xuan, dia tahu persis apa yang telah terjadi.
Chen Xuan bahkan tidak melirik Meng Junchen dan langsung pergi begitu saja. Tetapi Meng Junchen menempel padanya seperti plester, menolak untuk pergi. Jangan terburu-buru. Aku sudah mendengar tentang kamu dan Jingting. Sejujurnya, Anda seharusnya sudah bercerai sejak lama. Lagi pula, kamu dan Jingting berasal dari dunia yang berbeda, dan dia tidak akan pernah bahagia bersamamu. Tapi jangan khawatir, begitu aku bersama Jingting, aku akan menjaganya dengan baik dan membuatnya bahagia. Hahaha. Meng Junchen tertawa penuh kemenangan, tampak seperti penjahat yang merayakan kemenangannya. Hanya saja, sebelum dia bisa mengeluarkan tawanya. Tamparan. Tangan Chen Xuan menamparkan wajahnya. Enyah. Meng Junchen memegangi wajahnya dan menatap Chen Xuan dengan tidak percaya, kamu. Beraninya kau memukulku. Meng Junchen tidak pernah menyangka menantunya yang tidak berguna ini berani memukulnya. Tatapan mata Chen Xuan dingin, jika kau berani bicara omong kosong lagi padaku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Chen Xuan berpura-pura menyerbu ke arah Meng Junchen, membuatnya sangat takut hingga ia berguling dan terjatuh ke tanah. Kamu akan menyesali ini, Chen Xuan, tunggu saja. Setelah itu, Meng Junchen mengambil hadiah-hadiah itu dari tanah dan bergegas pergi. Melihat sosok Meng Junchen yang menyedihkan, Chen Xuan mencibir. Ding Lijuan, Han Jingting, apakah pengecut ini benar-benar menantu yang menurutmu layak menjadi keluarga Han? Anda mungkin tidak sadar, orang seperti ini bahkan tidak layak membawakan sepatu saya sekarang. Meninggalkan gedung, Chen Xuan menuju ke tempat parkir. Baru saja hendak mengambil mobilnya dan pergi. Pekik. Mobil sport Ferrari berwarna merah muda berhenti mendadak tepat di depan Chen Xuan. Bab 73. Kembalikan ciuman pertamaku. Mengemudi yang berbahaya ini membuat Chen Xuan mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak berbicara, pintu Ferrari terbuka ke atas, dan sesosok tubuh yang menawan melompat keluar. Gadis di depannya tampak baru berusia 18 atau 19 tahun, berkulit putih dan lembut seperti lemak sapi, dan dia sangat cantik, terutama matanya yang besar dan bersemangat. Celana pendek denim biru muda yang dipadukan dengan kaos ketat berwarna merah muda dengan sempurna memperlihatkan kakinya yang ramping dan kencang, pinggang yang ramping, dan payudara yang mengesankan. Dua kata untuk menggambarkan gadis di depannya adalah muda. Seorang gadis muda, bersemangat, penuh energi. Itulah kesan pertama yang didapat Chen Xuan terhadap gadis di hadapannya. Selain itu, Chen Xuan juga merasa gadis itu tampak agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya tetapi tidak dapat mengingat di mana saat ini. Chen Xuan, tanya gadis itu ragu-ragu. Siapa kamu? Apa, kau melupakanku secepat ini? Tangannya dipinggul, dadanya membusung, gadis itu menatap Chen Xuan dengan wajah bangga, biarkan aku mengingatkanmu, kemarin, Pulau Kanibal. Jadi itu kamu. Mendengar tiga kata, Pulau Kanibal, Chen Xuan tiba-tiba menyadari, bukankah ini gadis yang dia selamatkan dari danau kemarin? Jika kau datang untuk berterima kasih padaku, tak perlu. Itu hanya uluran tangan, kamu. Chen Xuan baru saja ingin mengatakan tidak perlu bersikap sopan, ketika Zhao Luna mengejek, aku di sini bukan untuk mengucapkan terima kasih. Aku di sini untuk melunasi hutangku padamu hari ini. Menyelesaikan skor. Chen Xuan bingung. Itu benar. Kemarin kamu mencuri ciuman pertamaku, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Saat dia mengatakan ini, pipi Zhao Luna langsung memerah. Meskipun dia biasanya riang, dia sudah setua ini dan tidak pernah jatuh cinta, namun ciuman pertamanya yang paling berharga telah diambil oleh Chen Xuan, seorang asing, yang membuat Zhao Luna merasa sangat malu dan marah. Chen Xuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Nona, saya melakukan itu kemarin untuk menyelamatkan Anda dan tidak berniat memanfaatkan Anda. Zhao Luna melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, aku tidak peduli, faktanya ciuman pertamaku telah kau ambil, dan kau berutang padaku. Chen Xuan merasa tidak berdaya, dia benar-benar tidak bisa mengikuti pikiran anak muda ini. Ciuman pertama, apakah benar-benar lebih penting daripada nyawa? Tetapi kemudian Chen Xuan berpikir lagi, dia bukan seorang gadis, mungkin bagi sebagian gadis, ini benar-benar sesuatu yang sangat penting. Baiklah kalau begitu, bolehkah aku meminta maaf padamu sekarang? Chen Xuan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya, tetapi Zhao Luna masih belum puas. Tidak oke, kau mencuri ciuman pertamaku, dan kau pikir permintaan maaf sederhana sudah cukup. Menurutmu, aku ini siapa, Zhao Luna? Chen Xuan terdiam, tampaknya tindakan penyelamatannya telah menimbulkan masalah. Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan? Tentu saja kamu harus memberiku kompensasi. Mengimbangi. Bagaimana? Ikuti aku. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zhao Luna mendorong Chen Xuan ke dalam Ferrari. Hei kamu lagi ngapain? Jangan khawatir, kamu sudah dewasa, apa kamu masih takut aku akan menjualmu atau semacamnya? Dengan itu,
Zhao Luna menginjak pedal gas, dan Ferrari itu pun melesat pergi. Setengah jam kemudian, Ferrari itu berhenti di sebuah rumah besar di pinggiran kota, ukurannya tidak sedikit pun lebih kecil dari milik keluarga Zheng. Tempat apa ini? Tempatku, kata Luna dengan ekspresi riang di wajahnya. Chen Xuan terkejut, mengapa kamu membawaku ke rumahmu? Untuk makan malam, apalagi yang kamu pikirkan? Kau tidak benar-benar berpikir aku akan tidur denganmu, kan? Luna terkikik. Bibir Chen Xuan berkedut sedikit, sambil berpikir dalam hati, apakah gadis muda zaman sekarang begitu terus terang saat berbicara? Awalnya, Chen Xuan tidak berencana menerima ucapan terima kasih Luna, tetapi karena dia sudah dibawa, tidak ada pilihan lain selain mengikutinya masuk. Saat mereka melewati lorong, Chen Xuan melihat banyak kaligrafi dan lukisan tergantung di dinding. Meskipun ia tidak begitu paham mengenai benda-benda ini, penglihatannya yang luar biasa memungkinkan dia melihat melampaui permukaan hingga ke hakikat sebenarnya benda-benda tersebut. Nilai artistik dari karya-karya ini sangat tinggi dan semuanya berasal dari zaman kuno, sungguh mahakarya. Jika diperkirakan secara kasar, nilai lukisan-lukisan ini saja lebih dari 100 juta. Namun, mereka digantung begitu saja di koridor sebagai hiasan belaka. Jelas, Luna bukan orang biasa. Saat memasuki ruang tamu, dia melihat seorang pria parubaya tengah mengamati vas porselen dengan seksama, sementara di hadapannya berdiri seorang pria muda berusia 20-an. Pria muda ini mengenakan setelan jas mewah, dan pergelangan tangannya dihiasi jam tangan Roger Dubuis senilai lebih dari 1 juta yang menonjolkan kekayaannya yang luar biasa. Namun, saat Luna melihatnya, dia tidak menunjukkan wajah yang menyenangkan. Wang Yukun, kamu benar-benar seperti plester, kenapa kamu ada di rumahku lagi? Meskipun pernyataan Luna jelas-jelas tidak menyenangkan, wajah Wang Yukun masih menyeringai. Luna, kamu salah paham. Aku datang hari ini untuk membawa hadiah untuk Paman Zhao. Benar sekali, benar sekali. Vas labu segi 8 yang dibawa kun kecil hari ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan yang langka. Benar-benar harta karun. Hahaha. Saat berbicara, tatapan Zhao Boqian tidak pernah meninggalkan vas itu, bibirnya melengkung membentuk senyum puas, jelas sangat menyukai vas porselen biru putih dinasti Yuan ini. Wang Yukun tersenyum lebar, hadiah sekecil itu tidak layak disebut, yang penting Paman Zhao menyukainya. Luna mendengus dingin, menunjukkan perhatian yang begitu bersemangat tanpa alasan, kalau tidak berbahaya, itu pencurian. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Biar ku katakan padamu, tak ada peluang antara kau dan aku, jadi berhentilah bermimpi tentang daging angsa, dasar kodok. Luna, kamu benar-benar salah paham. Saya hanya mengirim hadiah itu karena saya tahu Paman suka mengoleksi barang antik, tidak ada motif lain, Wang Yukun menjelaskan sambil tersenyum. Mana mungkin aku percaya padamu. Luna sangat jelas mengenai karakter Wang Yukun dan karenanya tidak memiliki sedikit pun rasa suka padanya. Pada saat inilah Zhao Boqian akhirnya meletakkan vas porselen itu, tatapannya tertuju pada Chen Xuan. Luna, siapa ini? Chen Xuan belum sempat bicara sebelum Luna melingkarkan lengannya di pinggangnya. Perkenalkan, ini Chen Xuan, aku. Pacar. Puff. Chen Xuan hampir saja memuntahkan darah, ia tidak menyangka Luna akan berbuat tega seperti itu padanya. Luna mencubit pelan lengan Chen Xuan, memberinya isyarat untuk ikut bermain. Wang Yukun, kau tahu, aku sudah punya pacar, jadi berhentilah mengejarku. Dan juga, ayah, kamu dan perempuan jalang itu, jangan repot-repot mengenalkan pacar manapun kepadaku. Aku tidak akan mendengarkan pengaturanmu lagi. Luna berdiri menantang, seperti sedang menyatakan kedaulatannya. Namun, begitu dia selesai berbicara, Wang Yukun mencibir. Luna, aku nggak ngangka kamu semanis itu, sampai susah payah cari orang yang bisa pura-pura jadi pacarmu cuma buat bikin aku jengkel. Namun jika Anda ingin menemukan seseorang, setidaknya temukanlah seorang yang profesional. Membawa pecundang yang bahkan tidak bisa memberi kesan yang baik, itu terlalu palsu. Luna menjadi cemas, siapa bilang dia berpura-pura? Bukankah begitu? Anda bisa lihat sendiri apa yang dikenakannya, jelas itu pakaian dari pedagang kaki lima, semuanya mungkin harganya tidak sampai 200 yuan. Dan lihatlah wajahnya, gambaran seorang pecundang. Dengan standarmu, kau tidak akan pernah mau menerima orang rendahan seperti itu. Petik 2. Tatapan Wang Yukun terhadap Chen Xuan dipenuhi dengan penghinaan. Anda, jangan berani-beraninya kau bicara tentang dia seperti itu, geram Luna. Zhao Boqian juga menghela napas tak berdaya. Baiklah, Luna, berhenti main-main. Aku tidak main-main, aku mengatakan kebenaran. Dia benar-benar pacarku. Luna melanjutkan dengan keras kepala. Wang Yukun mencibir, sebenarnya, sangat mudah untuk memverifikasi kebenaran. Kebetulan aku punya cara yang bagus. Bab 74. Jangan berbicara tanpa memahami. Metode apa? Zhao Luna merasa agak ragu.
Wang Yukun tidak berbicara tetapi mengeluarkan buku cek dari sakunya, dengan santai mengisi sejumlah uang, dan kemudian dengan mencolok menandatangani namanya. Nak, ini 1 juta, ambil uangnya dan pergi. Wang Yukun merobek cek itu dan menamparnya dengan penuh penghinaan ke dada Chen Xuan. Zhao Luna akhirnya menyadari apa yang disebut metode Wang Yukun, dia hanya ingin menyelesaikan masalah dengan uang. Zhao Luna langsung mulai khawatir. Lagi pula, 1 juta jelas bukan jumlah kecil bagi kebanyakan orang, dan dia benar-benar khawatir Chen Xuan mungkin mengkhianatinya demi 1 juta itu. Tak disangka, saat dihadapkan dengan uang 1 juta milik Wang Yukun, Chen Xuan hanya terlihat acuh tak acuh, tidak menunjukkan reaksi apapun. Oh, aku tidak menyangka kamu akan begitu serakah. Apa, 1 juta tidak cukup bagimu? Baiklah, aku akan menambahkan 1 juta lagi untukmu. Wang Yukun berkata sambil menandatangani cek 1 juta dolar lagi, dan memukulkannya dengan keras ke dada Chen Xuan. Asalkan kau mengaku palsu dan segera pergi dari sini, 2 juta ini akan jadi milikmu. Wang Yukun memasang ekspresi meremehkan, seolah-olah dia yakin bahwa Chen Xuan akan tergoda oleh uang. Namun alangkah terkejutnya dia, Chen Xuan, tanpa sepatah kata pun, merobek cek 2 juta dolar itu hingga hancur dan melemparkannya langsung ke wajahnya. Bagaimana kalau aku memberimu 10 juta, dan kau menggonggong seperti anjing lalu merangkak keluar dari sini? Bagaimana menurutmu? Chen Xuan memandang Wang Yukun, tidak rendah hati ataupun sombong. Kamu. Wang Yukun sangat marah hingga wajahnya memerah. Namun Zhao Luna malah tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia tidak begitu peduli dengan Chen Xuan. Tapi sekarang, dia mendapati dia jauh lebih menarik daripada seseorang seperti Wang Yukun. Sial, cuma peniru pecundang. Apakah kau pikir aku akan percaya kau bisa mendapat 10 juta? Jangan sok kuat di depanku. Wang Yukun jelas-jelas sangat marah. Awalnya, Chen Xuan tidak berniat merendahkan diri ke level Wang Yukun karena dia tidak berencana berpura-pura menjadi pacar Zhao Luna. Namun sejak awal, Wang Yukun bersikap sarkastis dan merendahkannya, bahkan menggunakan uang untuk mempermalukannya, yang sungguh membuat Chen Xuan kesal. Karena dia sudah kesal, Chen Xuan tentu tidak punya alasan untuk membiarkan pihak lain merasa nyaman. Chen Xuan mendengus dingin, penuh makna, entah aku pacar penipu atau bukan, setidaknya aku tidak akan menggunakan barang antik palsu untuk menipu orang. Saat kata-kata itu keluar, wajah Wang Yukun berubah masam. Sialan, apa yang kau bicarakan, siapa yang bilang barang antikku palsu? Bahkan ekspresi Paman Zhao menjadi serius, anak muda, apakah kamu mengerti barang antik? Tahu sesuatu tentang porselen biru putih dinasti Yuan? Kalau tidak tahu, lebih baik jangan bicara sembarangan. Paman Zhao, yang merupakan ahli penilai barang antik paling terkenal di kota Huai dan bahkan di Beijing, membantu keluarga Zhao meraih kekayaan melalui barang antik dan bergabung dengan jajaran 4 klan terkaya di kota Huai. Oleh karena itu, dia selalu sangat serius ketika menyangkut masalah barang antik dan tidak pernah mengizinkan siapapun berspekulasi liar di bidang ini. Paman Zhao telah secara pribadi menilai vas labu segi 8 biru putih dinasti Yuan yang dimaksud, dan dari segi keahlian dan era, vas itu sepenuhnya sesuai dengan seni biru putih dinasti Yuan, tidak diragukan lagi merupakan harta karun biru putih dinasti Yuan yang langka. Namun, ada seorang pemuda, yang jelas-jelas berasal dari keluarga biasa dan jelas tidak punya pengetahuan tentang barang antik, berani mengklaim bahwa harta karun itu palsu. Ini bukan sekedar penolakan terhadap harta karun tersebut, tetapi juga penolakan terhadap Paman Zhao sendiri. Bagaimana mungkin Paman Zhao tidak marah? Wang Yukun juga mendengus dengan nada menghina, dengan kondisi keluargamu, apakah kamu benar-benar mampu bermain-main dengan barang antik? Tahukah Anda berapa perkiraan harga vas labu segi 8 ini di pasaran? Saya khawatir angkanya akan membuat Anda takut setengah mati, 20 juta. Anda mungkin belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidup Anda, namun Anda berani mengucapkan omong kosong di hadapan saya. Konyol. Ekspresi penghinaan tampak di wajah Wang Yukun, karena menurutnya, Chen Xuan jauh di bawah levelnya sehingga dia mungkin belum pernah melihat, apalagi memahami, barang antik. Menghadapi ejekan Wang Yukun, Chen Xuan hanya tersenyum tipis. Karena kamu begitu percaya diri, mengapa kita tidak bertaruh? Wang Yukun jadi tertarik, bertaruh apa? Kami akan bertaruh pada keaslian vas porselen biru putih ini. Kalau itu nyata, aku akan segera serahkan Luna padamu, lalu pergi dari sini. Kalau kalah, kamu akan meniru gonggongan anjing 3 kali lalu tersesat. Bagaimana menurutmu? Sebelum Wang Yukun sempat berbicara, Zhao Luna sudah keberatan. Chen Xuan, kau cukup berani, menggunakan aku sebagai taruhan. Kau anggap aku apa? Sebelum Chen Xuan sempat meminta maaf, Zhao Luna tertawa lagi, tapi membuatnya menggonggong seperti anjing bukanlah ide yang buruk. Aku menyukainya, ayo bertaruh dengannya. Chen Xuan tiba-tiba terdiam, semakin sulit baginya untuk mengikuti pikiran gadis-gadis muda ini.
Melihat Zhao Luna berpihak pada Chen Xuan, Wang Yukun merasa sangat tidak senang. Kami bertaruh. Siapa yang takut? Jangan mundur jika kalah, dan jangan pernah mendekati Luna lagi. Taruhan telah ditetapkan, tetapi Zhao Luna tampak sedikit gelisah. Mudah untuk berbicara, tetapi bagaimana kita benar-benar memverifikasi keaslian vas ini? Lagi pula, dengan barang antik seperti ini, sangat sulit menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun Chen Xuan hanya tersenyum percaya diri. Menentukan keasliannya mudah, serahkan saja padaku. Belum sempat kata-katanya terucap, terdengar suara retakan yang tajam. Tanpa peringatan apapun, Chen Xuan membanting vas labu segi 8 ke tanah dan memecahnya menjadi beberapa bagian. Kamu gila banget. Wang Yukun menatap pecahan porselen biru putih dinasti Yuan di tanah, matanya hampir keluar dari kepalanya. Zhao Luna juga agak tercengang. Dia tidak menyangka Chen Xuan yang tampak begitu sopan dan berbudaya, akan bertindak begitu gegabah, memecahkan vas senilai 20 juta begitu saja. Zhao Boqian merasa sangat sakit seolah-olah hatinya berdarah. Yang dipedulikan Zhao Boqian bukanlah 20 juta itu, melainkan porselen biru putih Yuan itu sendiri. Sejak zaman dahulu, potongan utuh porselen biru putih Yuan sangat langka, masing-masing merupakan harta yang berharga. Namun kini, salah satu harta karun tersebut dihancurkan oleh seorang anak muda yang tidak tahu apa-apa, sebuah kejahatan keji, kerugian besar bagi dunia barang antik. Kehancuran yang tak berperi kemanusiaan. Ini hanyalah penghancuran yang tidak bertanggung jawab. Zhao Boqian berlutut di tanah, berharap ia dapat memutar kembali waktu untuk melindungi harta langka ini. Chen Xuan hanya tersenyum tipis, Paman Zhao tidak perlu bersedih hati, lihatlah ini lebih dekat dulu. Sambil berkata demikian, Chen Xuan mengambil sepotong pecahan kaca dan menyerahkannya kepada Zhao Boqian. Zhao Boqian awalnya tidak terlalu peduli, tetapi pada saat berikutnya, ketika dia dengan jelas melihat pecahan itu di tangannya, dia benar-benar terpana. Ini. Bab 75. Membedakan detail yang paling halus. Zhao Boqian melihat dengan jelas bahwa di tengah-tengah potongan di depannya tertanam sehelai bulu mata. Secara logika, pembakaran porselen biasanya memerlukan suhu tinggi 7 hingga 800 derajat, tetapi bulu mata ini kemungkinan besar terawetkan karena terbungkus dalam bahan keramik. Wang Yukun juga melihat bulu mata di porselen itu, tetapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali, hanya bulu mata, apa yang aneh tentang itu? Kau tidak akan mengatakan padaku bahwa tukang tembikar tidak diperbolehkan untuk mencukur bulu mata, kan? Wang Yukun mencibir, menganggap hal itu sebagai sebuah lelucon. Chen Xuan hanya tersenyum tipis, bulu mata memang biasa saja, tapi kalau bulu mata palsu, lain ceritanya. Apa? Palsu? Wang Yukun tercengang. Mereka mengamati dengan saksama, dan benar saja, mereka melihat bahwa bulu mata di hadapan mereka, baik dari segi kekerasan, panjang, maupun bahannya, jelas tidak terbentuk secara alami, tidak diragukan lagi itu adalah bulu mata palsu. Bulu mata palsu plastik, baru ditemukan beberapa dekade lalu, namun ditemukan di dalam vas porselen biru putih dinasti Yuan yang berusia lebih dari 700 tahun, tidakkah menurutmu itu agak aneh? Ini. Wang Yukun memerah, tak bisa berkata apa-apa. Tapi bahan, usia, dan pengerjaan vas porselen ini tidak tampak palsu, bagaimana mungkin? Zhao Boqian masih sangat percaya diri dengan keterampilan penilaiannya dan merasa sulit menerima hasil seperti itu. Chen Xuan tersenyum tipis, sejauh yang saya tahu, ada teknik imitasi yang sangat canggih di pasaran sekarang. Mereka terlebih dahulu melebur kembali pecahan porselen yang pecah, kemudian memperbaikinya sesuai dengan desain semula. Setelah itu, mereka memoles tampilan antik di bagian luar, membuat keseluruhan bagian menjadi mulus. Saya yakin bulu mata palsu ini pasti tertinggal saat dibakar ulang. Zhao Boqian tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebagai orang lama di dunia antik, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang metode imitasi tingkat tinggi seperti itu? Secara logika, dia seharusnya mempertimbangkan kemungkinan ini sejak awal, tetapi karena dia terlalu menyukai vas itu saat itu, dia langsung mengabaikan kemungkinan ini. Sekarang, Zhao Boqian menyadari besarnya kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi begitu. Saya tidak menyangka keahlian Anda dalam identifikasi barang antik begitu mendalam. Kau telah memberiku pelajaran. Sikap Zhao Boqian berubah total, dan dia mengakui kekalahannya dengan hormat. Paman Zhao, Anda terlalu baik. Saya hanya mendapat sedikit keberuntungan, itu saja. Kalau bicara soal penilaian barang antik, aku tidak sebanding denganmu. Tapi Zhao Boqian merasakan sedikit emosi. Dari awal hingga akhir, Chen Xuan belum pernah menyentuh vas porselen itu sekalipun, namun sekilas ia mampu melihat keberadaan bulu mata kecil di dalamnya. Bagaimana mungkin seseorang dengan pengamatan setajam itu bisa menjadi orang biasa? Faktanya, ketika Chen Xuan melihat vas porselen tadi, dia dapat mengetahui sekilas bahwa vas porselen biru putih telah diperbaharui. Adapun bulu mata palsu di dalam porselen, dia melihatnya dengan melihat melalui bahan vas itu sendiri.
Namun, bagi Zhao Boqian dan yang lainnya, menjelaskan bahwa dia dapat melihat esensinya tidak masuk akal, jadi dia menggunakan bulu mata palsu sebagai bukti. Dengan kata lain, dengan penglihatan Chen Xuan, dia dapat mengetahui keaslian barang antik tanpa memerlukan pengetahuan relevan apapun. Zhao Luna sangat gembira saat ini, hahaha, Wang Yukun, kamu benar-benar hebat, mempersembahkan barang antik palsu untuk menipu ayahku. Wang Yukun buru-buru melambaikan tangannya, saya dirugikan, saya menghabiskan 20 juta untuk vas ini, saya tidak tahu itu palsu. Zhao Boqian juga menimpali, keahlian Yuan dinasti Blue White ini sungguh luar biasa, bahkan saya pun tertipu, jadi wajar saja jika Yukun tertipu. Menurutku, dia sengaja berbohong padamu. Di mata Zhao Luna, Wang Yukun bukanlah orang baik. Kemudian, Zhao Luna tampak mengingat sesuatu dan berkata dengan gembira, kamu kalah, sekarang saatnya untuk memenuhi janjimu. Mulailah menggonggong seperti anjing. Chen Xuan juga menatap Wang Yukun dengan ekspresi penuh arti. Wang Yukun diliputi rasa malu dan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Zhao Boqian berbicara tepat waktu, baiklah, kami hanya bercanda sebelumnya. Yukun bagaimanapun juga adalah tuan muda dari Emperor Corporation, tidak pantas baginya untuk menggonggong seperti anjing. Wang Yukun menghela napas lega, namun kemudian mendengar Zhao Boqian melanjutkan, namun, bahkan jika kamu menipu Emperor Corporation, kamu tidak akan bisa membiarkan penipu ini lolos begitu saja, Yukun. Paman Zhao, tenang saja, aku akan melunasi hutangku pada orang itu sekarang juga. Wang Yukun memanfaatkan lereng itu untuk meluncur menjauh, memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Namun, saat dia keluar dari villa, wajahnya sudah berubah gelap. Faktanya, Wang Yukun telah mengetahui sejak awal bahwa vas porselen biru putih dinasti Yuan adalah palsu. Akan tetapi, orang yang menjual vas itu kepadanya mengatakan bahwa vas itu dibuat dengan menggunakan teknik imitasi paling canggih, dan bahkan alat musik modern pun akan sulit membedakannya dari yang asli. Wang Yukun mempercayainya, dan menghabiskan 3 juta untuk membeli replika berkualitas tinggi ini, berpikir ia dapat memenangkan hati Zhao Boqian dengan harga murah. Namun dia tidak menyangka Chen Xuan akan muncul entah dari mana. Sialan, si Chen bajingan itu membuatku kehilangan muka, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Dan Zhao Luna, jalan sialan, tunggu saja sampai aku berhasil menangkapmu, dan lihat apakah aku tidak akan mempermainkanmu sampai mati. Kebencian memutarbalikkan wajah Wang Yukun. Setelah Wang Yukun pergi, Chen Xuan bermaksud untuk langsung pergi, tetapi ditahan oleh Zhao Boqian untuk makan. Setelah kejadian itu, Zhao Boqian memandang Chen Xuan dengan rasa hormat yang baru, dan tidak berhenti berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan barang antik dengannya di meja makan. Terhanyut dalam kegembiraan, Zhao Boqian bahkan mengeluarkan amulet guanyin dari batu giok yang dikenakannya dekat dengan tubuhnya. Chen kecil, kamu tahu banyak tentang barang antik. Saya ingin tahu apakah Anda telah mempelajari batu giok. Lihatlah guanyin giok milikku ini, apa pendapatmu? Zhao Boqian berseri-seri karena bangga, jelas sangat menyukai batu giok guanyin. Zhao Luna melihat Zhao Boqian mengeluarkan giok guanyin dan langsung menjadi tidak senang. Benda pemberian si rubah itu. Apa yang bisa dilihat? Wajah Zhao Boqian menjadi gelap karena marah, dan dia memarahi, jangan bicara tentang bibi le seperti itu. Zhao Luna cemberut, tetap diam, tetapi wajahnya jelas-jelas kesal. Chen Xuan tidak tahu siapa wanita jalan yang dibicarakan Zhao Luna, dia juga tidak merasa pantas untuk berkomentar lebih jauh. Akan tetapi, pada saat berikutnya, ketika pandangannya tertuju pada guanyin giok di hadapannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat seluruh giok guanyin diselimuti oleh lingkaran kabut hijau yang menakutkan. Itu adalah esensi mayat. Inti mayat terus-menerus terpancar dari giok guanyin, mengalir ke tubuh Zhao Boqian. Sekarang Chen Xuan akhirnya mengerti mengapa ia merasakan sesuatu yang aneh pada Zhao Boqian pada pandangan pertama. Jelas, itu adalah hasil dari paparan jangka panjang terhadap esensi mayat. Paman Zhao, dari mana kamu mendapatkan giok guanyin ini? Zhao Boqian terkejut, seseorang memberikannya kepadaku. Mengapa? Apakah ada masalah? Wajah Chen Xuan serius, giok guanyin ini adalah giok kuburan tua, tercemar dengan esensi mayat. Memakainya dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan bahaya besar bagi tubuh Anda. Paman Zhao, saya sarankan Anda membuangnya sesegera mungkin, atau konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Zhao Boqian mengerutkan kening saat mendengar ini. Zhao Luna juga tiba-tiba merasa khawatir, aku selalu mengatakan bahwa Vixen itu tidak baik. Dia benar-benar memberimu giok pemakaman guanyin untuk dikenakan setiap saat, apa sebenarnya rencananya? Ayah, dengarkan Chen Xuan, buang guanyin giok ini sekarang juga. Zhao Luna pergi mengambil amulet giok sembari berbicara. Tapi, sebelum Zhao Luna bisa menyentuhnya, memukul, Zhao Boqian benar-benar menamparkan wajahnya. Ini hadiah dari Bibi Le, aku akan lihat siapa yang berani menyentuhnya.
Bab 76. Makam Tua Jade. Bahkan Chen Xuan terkejut dengan reaksi ekstrim Zhao Boqian. Zhao Boqian kemudian memelototi Chen Xuan dan meraung, "Dan kau, kukira kau hanyalah seorang pelobi yang dikirim oleh Luna. Yang disebut giok kuburan tua itu, saya telah menggeluti bisnis ini selama puluhan tahun, bagaimana mungkin saya tidak mengenali sesuatu yang digali dari tanah pemakaman? Jangan kira aku tidak bisa melihat kelicikan kalian berdua dalam memfitnah Sumei, itu jelas-jelas jahat." Zhao Boqian sangat emosional, jarinya hampir menusuk hidung Chen Xuan. Chen Xuan agak linglung, dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dengan mengatakan kebenaran, dia akan dituduh seberat itu oleh Zhao Boqian. Yang paling dirugikan, tentu saja, adalah Zhao Luna. Dia bermaksud baik terhadap ayahnya, tetapi Zhao Boqian malah menamparnya. Zhao Luna merasa malu sekaligus marah, air mata pun mengalir di wajahnya. "Kau benar-benar memukulku demi wanita jalan itu. Aku membencimu." Zhao Luna berlari keluar sambil menangis. Chen Xuan segera mengikutinya. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai halaman luar, di mana dia berjongkok dan mulai terisak-isak tak terkendali. "Ayahmu hanya sedang marah, jangan dimasukkan ke hati," Chen Xuan menghiburnya. "Ayahku tidak pernah memukulku sejak aku kecil, dan sekarang dia menamparku karena sesuatu yang diberikan seorang perempuan jalang. Dia benar-benar tidak berperasaan." Bu, apakah ibu bisa melihat dari surga? Putrimu diganggu? Datang dan hadapi Zhao Boqian yang tidak berperasaan ini." Zhao Luna mengutuk isak tangisnya. Chen Xuan penasaran, "Siapakah perempuan jalang yang kamu sebutkan?" "Itu ibu tiri Zhao Boqian yang dibawa ke rumah untukku. Bukan saja wanita bau itu telah menggantikan posisi ibuku, tetapi sejak dia menikah, dia terus membujuk ayahku untuk segera menikahkanku. Dan sekarang dia menyuruh ayahku membawa benda itu, aku yakin dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat." Chen Xuan tiba-tiba menyadari. Dia mengira kalau giok guanyin dari makam tua hanyalah sebuah kecelakaan, tapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Awalnya, Chen Xuan tidak berencana untuk terlibat dengan keluarga Zhao, tetapi dengan nyawa Zhao Boqian yang dipertaruhkan, dia tentu saja tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Chen Xuan punya ide, "Apakah kamu punya kertas jimat kuning di rumah?" "Ya, tapi untuk apa?" tanya Zhao Luna bingung. "Carikan saja untukku," jawabnya. Begitu Zhao Luna mengambil kertas jimat kuning, Chen Xuan tidak mengatakan sepatah kata pun, ia menggigit jari tengahnya dan mulai menulis di kertas jimat kuning dengan darahnya. "Apa yang sedang kamu gambar?" tanya Zhao Luna dengan wajah bingung. "Sebuah jimat." Sejak kebangkitan pola naga, Chen Xuan tidak hanya memperoleh keterampilan medis dan seni bela diri, tetapi juga seni mistik. Jimat ini adalah salah satu metode dalam Mystic Arts, meskipun paling dasar, itu lebih dari cukup untuk menangani esensi mayat biasa. Setelah menggambar amulet, Chen Xuan menyerahkannya kepada Zhao Luna dan mendesaknya untuk memastikan untuk meletakkannya di dalam pakaian Zhao Boqian. Sekarang Zhao Boqian dibutakan oleh emosi, membuatnya membuang giok guanyin tampaknya mustahil, jadi Chen Xuan hanya bisa berharap jimat itu akan memiliki efek saat benar-benar dibutuhkan. Zhao Luna kemudian mendorong Chen Xuan kembali, dan tepat saat mereka pergi, mereka hampir bertabrakan dengan Mercedes merah. "Wanita bau. Rubah betina." Zhao Luna mengumpat keras wanita di dalam mobil itu. Chen Xuan melirik dan melihat bahwa wanita di dalam Mercedes merah itu berusia awal 40-an, memang sangat cantik dan masih cukup memikat. Tampaknya ini pasti ibu tiri Zhao Luna, Le Sumei. Ketika Le Sumei melihat Chen Xuan di dalam mobil, dia memberinya senyuman menawan yang penuh daya tarik. Chen Xuan berharap dia salah, mungkinkah wanita secantik itu benar-benar berbisa seperti yang dikiranya. Setengah jam kemudian, Chen Xuan telah kembali ke kawasan perumahan Feng Hua. Namun, berdiri di tempat parkir, Chen Xuan tidak tahu harus pergi kemana. Rumah ini tidak lagi memiliki tempat untuknya, dan kembali ke hutong lama, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ibunya. Chen Xuan hanya duduk sendirian di mobilnya, dan dia duduk di sana selama setengah hari. Menjelang malam, telepon Chen Xuan berdering. Itu Han Jingting. Chen Xuan merasakan ketidaktahuan yang amat dalam dan bahkan tidak tahu bagaimana cara mendekati wanita yang pernah sangat dicintainya ini. "Jika kamu bersedia, kamu bisa terus mengantar Xiao Yu ke dan dari sekolah setiap hari, dan di akhir pekan, kamu masih bisa mengantarnya kembali ke hutong lama." "Benarkah?" Chen Xuan duduk dengan penuh semangat. Namun nada bicara Han Jingting dingin saat dia menambahkan, "Namun, tolong jangan kembali ke rumah ini lagi. Aku sudah bilang pada Xiao Yu kalau kamu sudah menemukan pekerjaan di luar dan tidak bisa pulang kecuali di akhir pekan." Petik 2. Chen Xuan tercengang. Jadi, Han Jingting akhirnya masih belum bisa memaafkannya sepenuhnya. "Saya mengerti, terima kasih." Chen Xuan tidak berani berharap lebih, hanya bisa melihat putrinya setiap hari sudah cukup baginya. Adapun Han Jingting, dia memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan.
Jika dia punya pilihan lain, maka Chen Xuan tidak akan menghentikannya. Setelah menutup telepon, Chen Xuan ragu-ragu bagaimana menjelaskannya kepada ibunya. Kalau dia langsung bilang tidak berhasil mengubah pikiran Han Jingting, ibunya pasti khawatir. Tapi kalau tidak bilang yang sebenarnya, dia tidak akan bisa pulang. Jadi, dia akan pergi kemana? Tiba-tiba, Chen Xuan memikirkan sesuatu. Danau Naga Yipin. Selain Yaoam Corporation, Zheng Yanyao juga memberinya villa mewah di Dragon Lake Yipin. Karena sebelumnya tidak diperlukan, Chen Xuan hampir melupakannya, tetapi sekarang karena dia tidak punya tempat tinggal, dia akhirnya mengingatnya. Tinggal di Danau Naga Yipin secara normal, selama dia dapat membawa Xiao Yu kembali ke Hutong Lama setiap akhir pekan, maka ibunya, Su Suzhen, tidak akan tahu tentang perpisahannya dengan Han Jingting. Meskipun ini bukan solusi jangka panjang, namun itulah satu-satunya cara yang dilihat Chen Xuan untuk membuat ibunya tidak perlu khawatir untuk saat ini. Segera, Chen Xuan langsung melaju ke Danau Naga Yipin. Danau Naga Yipin terletak di utara kota, terletak di tengah Danau Naga seluas 10.000 hektar, dengan pegunungan, perairan, dan pemandangan yang indah. Oleh karena itu, harga rumah di sini sangat tinggi, mereka yang tinggal di sini adalah pejabat kota Huai, dan bahkan kawasan villa hutan Maple tempat Zhang Hongru tinggal tidak setingkat dengan tempat ini. Chen Xuan bermaksud pergi langsung ke villa, tetapi teringat apa yang disebutkan Zheng Yanyao terakhir kali, dia perlu memberitahu pengembang sebelum pindah, jadi dia terlebih dahulu menelepon manajer Luo Zheng. Maafkan saya, Tuan. Chen, saat ini saya sedang keluar. Bisakah Anda menunggu saya di kantor penjualan? Aku akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Luo Zheng terdengar ketakutan. Faktanya, Dragon Lake Yipin adalah milik keluarga Zheng, dan Luo Zheng hanya bekerja untuk mereka. Luo Zheng mungkin tahu tentang Ten. Chen sangat bermurah hati kepada keluarga Zheng dan tentu saja tidak berani mengabaikannya. Tidak masalah, kamu kerjakan saja pekerjaanmu dulu. Setelah menutup telepon, Chen Xuan langsung memasuki kantor penjualan dan mencari tempat duduk. Halo Tuan, apakah Anda kesini untuk melihat rumah-rumah? Seorang agen penjualan wanita mendekat dengan senyum di wajahnya. Namun saat dia melihat Chen Xuan, wajahnya tiba-tiba berubah. Chen Xuan. Kenapa kamu? Bab 77. Aku dikirimu. Chen Xuan tertegun beberapa detik sebelum akhirnya menyadari, Cao Li. Gadis bernama Cao Li di depannya adalah teman sekelas Chen Xuan di sekolah menengah. Semasa SMA, Chen Xuan sangat unggul dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler, bahkan cukup pandai bermain basket, sehingga menarik perhatian banyak gadis, termasuk Cao Li. Saat masih SMA, Cao Li pernah menulis surat cinta untuk Chen Xuan dan bahkan menyatakan cintanya di depan umum. Namun Chen Xuan menolaknya mentah-mentah dan saat itu ia lebih mengutamakan studinya. Setelah masuk universitas, mereka berdua kehilangan kontak satu sama lain, dan tanpa diduga, mereka bertemu di sini. Kebetulan sekali, kamu bekerja di sini. Meskipun mereka berdua tidak memicu percikan asmara, mereka tetap saja teman sekelas, dan Chen Xuan agak terkejut dengan pertemuan kebetulan ini. Namun, jelas Cao Li tidak melihatnya seperti itu. Saat dia menyadari bahwa itu adalah Chen Xuan, wajah Cao Li langsung terkulai. Kebetulan. Betapa dekatnya aku denganmu. Kami tidak menyambut Anda di sini, silakan pergi sekarang. Chen Xuan tidak menyangka sikap Cao Li terhadapnya begitu dipenuhi kebencian. Cao Li, menolakmu di depan umum saat itu mungkin membuatmu malu, dan itu salahku, tapi aku harap kamu. Sebelum Chen Xuan bisa menjelaskan, Cao Li mengejek, Chen Xuan, apa kau sakit jiwa? Ya, aku dulu menyukaimu, tapi siapa yang tidak pernah melakukan hal bodoh sebelumnya? Sebenarnya aku cukup lega sekarang karena aku tidak berakhir bersamamu. Kudengar meskipun kamu kuliah di universitas bagus, kamu dikeluarkan di tahun keduamu. Petik 2. Ibumu hampir meninggal karena penyakitnya, dan saat itu, aku melihatmu meminjam uang di mana-mana di media sosial. Sekarang, Anda tidak memiliki pendidikan atau uang, saya benar-benar tidak tahu apa yang saya pikirkan. Bagaimana mungkin aku bisa melihat orang malang sepertimu? Cao Li menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Chen Xuan mengerutkan kening. Kalau itu hanya tentang dia mengejeknya untuk mendapatkan kembali mukanya setelah ditolak di depan umum, Chen Xuan bisa saja menoleransi hal itu. Namun, ketika Cao Li bercanda tentang penyakit ibunya, Chen Xuan tidak dapat menerimanya. Cao Li, tolong tunjukkan rasa hormat. Aku di sini untuk melihat-lihat rumah, dan aku tidak ingin ada masalah denganmu. Mendengar kata-katanya, Cao Li tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling konyol yang pernah ada, melihat rumah. Anda, tahukah kamu tempat apa ini? Ini adalah Danau Naga Yipin, distrik terkaya dan paling mewah di seluruh kota Huai. Rumah kami di sini masing-masing harganya sedikitnya 10 juta. Dengan apa yang kamu miliki, kamu ingin membeli rumah di sini, kamu pikir kamu pantas.
Ekspresi Chen Xuan menunjukkan ketidaksenangan, hanya karena kamu tidak layak, bukan berarti aku tidak layak. Cao Li memutar matanya, berhentilah berpose, selalu berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu, seperti saat kita masih sekolah. Cukup sekarang, aku tidak punya apapun untuk disia-siakan pada pecundang sepertimu. Keluarlah dari Danau Naga Yipin bersamaku sekarang juga, kami tidak menerima pecundang sepertimu di sini. Cao Li langsung mengeluarkan perintah pengusiran. Sebelum Chen Xuan sempat berbicara, seorang pria yang tampak seperti manajer berjalan mendekat. Cao Li, ada apa ini? Kamu adalah Chen Xuan. Chen Xuan juga terkejut saat melihat manajer itu, karena dia tidak menyangka akan bertemu dengan kenalan lainnya. Pria ini bernama Liu Bo, dan dia berada di kelas yang sama dengan Chen Xuan dan Cao Li di sekolah menengah atas. Tidak hanya itu, Liu Bo adalah salah satu pengejar Cao Li saat itu, jadi dia selalu memusuhi Chen Xuan. Bagaimanapun, gadis yang disukainya jatuh cinta pada pria lain dan telah ditolak mentah-mentah oleh pria itu, hal itu tentu saja membuat Liu Bo merasa sangat kecewa. Melihat Chen Xuan, wajah Liu Bo langsung masam. Apa yang kamu lakukan di sini? Biar ku beritahu, Cao Li sekarang pacarku. Kalau kau berani mengganggunya, aku bersumpah akan membuatmu membayarnya. Cao Li meringkuk di samping Liu Bo dan mencibir, jangan khawatir, dengan orang malang seperti dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjilatku. Bagaimana mungkin aku tertarik padanya? Liu Bo lalu tersenyum, benar, aku lupa, kamu hanya seorang putus kuliah yang terlilit hutang yang sangat banyak untuk membayar tagihan medis ibumu. Anda tahu, sebagai manajer Departemen Dragon Lake Yipin, gaji tahunan saya melebihi 500.000. Bahkan Cao Li menghasilkan 300.000 setahun. Sekarang, kamu sama sekali tidak setara dengan kami, apa yang bisa kamu bandingkan dengan kami? Liu Bo mencibir dengan nada menghina, dipenuhi rasa superioritas. Chen Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir pria dan wanita ini benar-benar pasangan, bahkan nada bicara mereka pun mirip. Izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat, jangan melihat masa kini dengan mata yang sama seperti masa lalu, jika tidak, Anda mungkin akan sangat kecewa. Liu Bo mendengus acuh, dari yang kudengar, kau tampak cukup cakap, ya. Saya ingin mendengar, di perusahaan mana Anda bekerja sekarang? Saya tidak bekerja, dan saya juga tidak perlu bekerja. Mendengar ini, Liu Bo dan Cao Li tertawa semakin tak terkendali. Banyak sekali yang kau bicarakan, ternyata kau hanya seorang pengangguran yang pemalas. Hahaha. Meskipun tidak punya pekerjaan, kamu masih berani bilang mau beli rumah di Dragon Lake Elite, kamu benar-benar bisa tampil memukau. Wajah Cao Li penuh dengan cemoohan. Baiklah, pecundang seperti ini tidak layak membuang-buang waktu kita. Sebentar lagi akan ada tamu VIP yang datang ke sini, dan kamu, tetaplah di tempat yang sejuk dan tidak mengganggu. Liu Bo menundukkan wajahnya, dengan jelas mendesak Chen Xuan keluar. Wajah Chen Xuan tetap tenang, aku bisa pergi, tapi aku khawatir hari-harimu tidak akan berjalan dengan baik. Liu Bo mendengus dingin, jangan khawatir, dengan status dan penghasilan kami saat ini, hari-hari kami pasti jauh lebih baik daripada pecundang sepertimu. Chen Xuan tersenyum paksa dan berjalan langsung keluar dari kantor penjualan. Sialan, dasar tukang sok tahu, dasar pecundang, umpat Liu Bo sambil melihat Chen Xuan yang semakin menjauh. Tepat saat itu, asisten manajer tiba di lobi, baiklah, jangan berlama-lama lagi. Manajer Luo bilang orang penting itu akan segera tiba. Semuanya, cepatlah ke pintu masuk dan sambut mereka. Beberapa saat kemudian, semua anggota staf Dragon Lake Elite berbaris di kedua sisi pintu masuk kantor penjualan menunggu. Dragon Lake Elite hampir selalu menerima tamu yang kaya atau bangsawan, tetapi jarang bagi semua staf untuk keluar menyambut seseorang seperti yang mereka lakukan hari ini. Semua orang, termasuk Liu Bo dan Cao Li, sangat penasaran siapakah VIP yang pantas mendapatkan sambutan seperti itu dari mereka semua. Beberapa menit kemudian, disertai serangkaian suara rem mendadak, sebuah Audi parkir di pintu masuk. Luo Zeng melompat keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, bergegas kembali segera setelah menerima telepon saat dia sedang makan malam dengan seseorang. Di mana tamunya? Tanya Luo Zeng. Asisten manajer itu tampak agak bingung, kami sudah menunggu, tetapi belum melihat seorang pun muncul. Tanpa sepatah kata pun, Luo Zeng langsung menelepon ponsel Chen Xuan. Panggilannya tersambung dengan cepat. Suara Luo Zeng terdengar penuh hormat, Tuan. Chen, saya kembali ke kantor penjualan sekarang. Bolehkah aku bertanya di mana kamu? Begitu kata-kata itu terucap, sebuah suara terdengar dari telepon Luo Zeng dan hampir terdengar di telinga semua orang. Aku di sebelah kirimu. Mendengar suara itu, semua orang secara naluriah menoleh ke arah kiri Luo Zeng. Mereka melihat sesosok tubuh duduk dengan tenang di tangga, sambil memegang telepon di tangan. Itu Chen Xuan. Bab 78. Akulah seseorang yang tak mampu kau naiki.
Tuan Chen, maaf membuatmu menunggu. Manajer Luo bergegas mendekat tetapi agak bingung melihat Chen Xuan telah duduk di tangga selama ini. Chen, di dalam kantor penjualan lebih sejuk. Kenapa kamu menunggu di luar sini dalam cuaca panas seperti ini? Baiklah. Chen Xuan ragu-ragu, bertanya-tanya apakah harus menjelaskan atau tidak. Pada saat itu, Liu Bo mendekat, manajer Luo, VIP yang Anda sebutkan, tidak mungkin dia, kan? Apa masalahnya? Liu Bo tidak bisa menahan senyum pahit, manajer Luo, saya cukup yakin Anda pasti salah. Anak ini, aku mengenalnya, dia Chen Xuan, teman sekelasku semasa SMA. Namun keluarganya sangat miskin. Dia bukan saja tidak menyelesaikan gelar universitasnya, tetapi dia juga memiliki banyak utang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang VIP? Ya, manajer Luo, dia hanya pecundang. Tolong jangan tertipu olehnya. Cao Li menimpali. Wajah manajer Luo langsung berubah masam, dan dia menduga bahwa pilihan Chen Xuan untuk duduk di bawah terik matahari pasti ada hubungannya dengan Liu Bo dan Cao Li. Berani sekali kau. Chen adalah klien paling bergengsi dari Dragon Lake Exceptional, dan dia bukan seseorang yang bisa difitnah. Chen Xuan merupakan seorang dermawan besar bagi seluruh keluarga Zheng, dan manajer Luo awalnya bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik. Namun sekarang, Liu Bo dan Cao Li telah benar-benar menyinggung perasaannya, yang membuat manajer Luo marah. Klien paling bergengsi. Manajer Luo, dia bahkan tidak mampu membeli rumah termurah di Dragon Lake. Luar biasa. Liu Bo masih belum yakin. Tetapi belum sempat dia bicara, manajer Luo menamparkan wajahnya. Berani sekali kau meremehkan orang lain. Biarkan aku memberitahumu, Tuan. Chen adalah pemilik Lakeside Villa, dan Anda, seorang penjual biasa, berani tidak menghormati Ten. Apa? Seperti tersambar petir, Liu Bo tertegun di tempatnya. Chen Xuan yang mereka pecat sebenarnya adalah pemilik Lakeside Villa, yang nilainya lebih dari 200 juta dan dikenal sebagai permata mahkota Dragon Lake Exceptional. Bagaimana ini mungkin? Mata Cao Li kosong, tidak dapat menerima hasil ini. Tetapi manajer Luo tidak peduli lagi pada mereka, selain tidak menghormati Tuan. Chen, hanya karena Anda, sebagai tenaga penjualan, tidak menghormati pelanggan, Anda tidak pantas menginap di Dragon Lake Exceptional. Mulai sekarang, kalian berdua dipecat. Tolong, manajer Luo, aku tahu aku salah, beri aku kesempatan lagi. Liu Bo jatuh berlutut dengan suara gedebuk. Dengan utang besar dari pinjaman rumah dan mobil, kehilangan pekerjaan bagus seperti di Dragon Lake Exceptional berarti kehancuran total baginya. Baru sekarang dia akhirnya mengerti arti di balik kata-kata Chen Xuan sebelumnya, aku bisa pergi, tapi aku khawatir hari-harimu tidak akan mudah. Kata-kata itu telah menjadi kenyataan sepenuhnya. Dasar jalang, ini semua gara-gara kamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menyinggung Chen Xuan. Liu Bo melampiaskan semua amarahnya pada Cao Li. Tertawa terbahak-bahak, Cao Li akhirnya melihat warna asli Liu Bo. Dia mengira Liu Bo, seorang kepala departemen yang berpenghasilan 500 juta setahun, sudah cukup luar biasa. Namun kini dia menyadari bahwa dibandingkan dengan Chen Xuan, dia bukanlah apa-apa, dia berasal dari tanah, Chen Xuan berasal dari langit. Chen Xuan tetap menjadi orang yang tidak dapat dijangkaunya. Mengabaikan permohonan Liu Bo, manajer Luo berkata, Tuan Chen, silakan masuk. Saya akan segera pergi dan memproses check-in Anda. Petik 2. 10 menit kemudian, setelah semua prosedur selesai, di bawah tatapan terkejut Liu Bo dan Cao Li, Chen Xuan pergi dengan Mercedes-Benz S-Class senilai lebih dari 3 juta. Lakeside Villa terletak di jantung Dragon Lake, dikelilingi dan dilindungi oleh villa-villa lain, berkuasa layaknya kaisar sejati di antara mereka. Itu sebabnya Lakeside Villa disebut Raja Bangunan. Tidak hanya itu, villa ini juga dipisahkan dari villa-villa lainnya oleh cincin air danau, yang semakin menegaskan status kekaisarannya. Saat memasuki halaman, Chen Xuan terkagum oleh kemewahan dan kemegahan villa di hadapannya. Layaknya menjadi permata mahkota senilai 2 miliar yuan, memenuhi semua fantasi Chen Xuan tentang rumah besar yang mewah. Dulu, Chen Xuan bahkan tidak pernah bermimpi tinggal di rumah semewah itu. Jika dia bisa membawa ibunya dan keluarga Han Jingting untuk tinggal di sini, menikmati keharmonisan keluarga yang bahagia, itu akan menjadi kehidupan yang selalu diinginkan Chen Xuan. Sayangnya, hal itu tidak mungkin lagi dilakukan. Malam itu, Chen Xuan menginap di Lakeside Villa. Keesokan harinya, Chen Xuan berkendara ke kawasan perumahan Feng Hua pagi-pagi sekali. Begitu pintu terbuka, Xiao Yu melemparkan dirinya ke pelukan Chen Xuan. Kupikir aku tidak akan pernah melihat ayah lagi. Suara Xiao Yu tercekat oleh isak tangis, dan air mata pun langsung mengalir. Chen Xuan merasakan kesedihan mendalam di hatinya, tetapi ia berhasil memaksakan senyum, bagaimana mungkin.
Ayah akan selalu berada di sisi Xiao Yu, siap datang kapanpun Xiao Yu membutuhkanku. Benarkah? Air mata Xiao Yu berubah menjadi senyuman. Kalau begitu, ayo kita berjanji pada kelingking kita, ayah tidak boleh mengingkarinya. Baiklah, janji kelingking. Chen Xuan menggendong Xiao Yu, dan air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. Han Jingting adalah baju zirahnya, namun juga kelemahannya, ia tidak tega melihat putrinya terluka sedikitpun. Chen Xuan berdiri tepat pada waktunya untuk melihat Han Jingting di pintu. Tatapan mereka bertemu, dan Chen Xuan tidak tahu harus berkata apa. Meski baru sehari, dia merasa mereka sudah hampir menjadi orang asing. Suara Han Jingting terdengar dingin, ingatlah untuk menjaga Xiao Yu dengan baik. Chen Xuan mengangguk, terima kasih. Sepanjang jalan, ayah dan anak itu tertawa dan mengobrol. Chen Xuan sungguh berharap waktu melambat, karena satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk bersama putrinya sekarang adalah selama perjalanan ini. 40 menit kemudian, mereka masih sampai di taman kanak-kanak. Melihat Xiao Yu berjalan ke taman kanak-kanak sambil membawa tas punggungnya, Chen Xuan merasakan kekosongan di dalam hatinya. Jika memungkinkan, ia bahkan berharap bisa bersekolah bersama putrinya dan berbagi momen bahagianya. Ding-ling-ling. Tepat setelah kembali ke mobil, telepon Chen Xuan berdering. Itu Zhao Luna. Halo, ada apa? Terdengar tangisan dan teriakan di ujung sana, kabar buruk Chen Xuan, ayahku dalam kondisi buruk, cepatlah datang. Chen Xuan mengerutkan kening, curiga kalau masalah mendadak Zhao Boqian ada hubungannya dengan Guanyin Giok itu. Setelah menutup telepon, Chen Xuan segera bergegas ke perumahan keluarga Zhao dengan kecepatan tinggi. 20 menit kemudian, Chen Xuan mengikuti Zhao Luna ke kamar Zhao Boqian, hanya untuk melihat bahwa Zhao Boqian sudah berada di ambang kematian, bola matanya berputar ke atas, jelas berada di ambang kematian. Apa yang telah terjadi? Zhao Luna tidak bisa dihibur, aku. Entahlah. Ayahku baru saja membaca koran dan tiba-tiba berteriak seperti orang gila, lalu dia berubah seperti ini. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan mengangkat ke meja Zhao Boqian, dan apa yang mereka lihat mengejutkan dirinya dan Zhao Luna. Kulit Zhao Boqian ditutupi dengan jaring laba-laba memar berwarna ungu. Apa ini? Mata Zhao Luna melebar karena terkejut. Racun mayat. Bab 79. Kirim dia kembali ke tempat asalnya. Racun mayat. Zhao Luna tiba-tiba teringat sesuatu. Chen Xuan, apakah kau mengatakan bahwa alasan ayahku berakhir seperti ini adalah semua karena jade Guanyin itu? Chen Xuan mengangguk, saya pernah mengatakan sebelumnya, bahwa jade Guanyin adalah jade makam tua. Sekarang, racun mayat di Guanyin Giok telah sepenuhnya menyerang tubuh Paman Zhao, ketiga lampu kehidupannya telah padam, dan itulah mengapa racun itu meledak seketika. Zhao Luna sangat marah, ini semua salah perempuan jalang itu, dialah yang membunuh ayahku. Aku akan membunuhnya. Jangan bicarakan itu sekarang, jimat kepemilikan yang kuberikan padamu sebelumnya, apakah kau menaruhnya di saku Paman Zhao? Zhao Luna mengangguk cepat, benar, aku akan menaruhnya di saku mantel ayahku setiap hari. Chen Xuan memeriksa dan memang menemukannya, tetapi saat itu tanda merah pada mantra kepemilikan memancarkan cahaya merah redup. Bibir Chen Xuan sedikit melengkung ke atas, ayahmu masih bisa diselamatkan. Apa? Benar-benar. Dokter sudah jelas-jelas telah mengumumkan berita kematian ayahnya, tetapi sekarang Chen Xuan mengatakan ayahnya masih bisa diselamatkan, Zhao Luna hampir tidak dapat mempercayainya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Chen Xuan membuka paksa mulut Zhao Boqian, sementara tangannya yang lain menjepit amulet. Chen Xuan telah mengantisipasi sejak awal bahwa jika racun mayat meletus, ia akan menyerang lampu kehidupan Zhao Boqian terlebih dahulu, jadi ia meninggalkan jimat pelindung kehidupan ini. Sekarang, meskipun lampu kehidupan Zhao Boqian telah padam, secercah kehidupan masih terpelihara dalam jimat perlindungan kehidupan ini. Asalkan Chen Xuan dapat melepaskan kembali tenaga hidup, lampu kehidupan Zhao Boqian dapat dinyalakan kembali. Dengan gelombang ki sejati yang disuntikkan, jimat pelindung kehidupan langsung terbakar, dan Chen Xuan langsung memasukkannya ke mulut Zhao Boqian. Zhao Luna tercengang namun tidak berani berbicara. Beberapa menit berlalu sebelum Zhao Boqian akhirnya mengeluarkan napas putih dari hidungnya. Batuk-batuk-batuk. Zhao Boqian yang diduga telah meninggal telah bernapas kembali, telah membuka kembali matanya. Dia hidup. Dia benar-benar hidup. Chen Xuan, kamu luar biasa. Zhao Luna diliputi kegembiraan dan mencium langsung wajah Chen Xuan. Chen Xuan terdiam, dan tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap perilaku impulsif Zhao Luna. Luna, apa yang terjadi padaku? Zhao Boqian bingung. Zhao Luna segera menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada Zhao Boqian. Ayah, kamu benar-benar harus berterima kasih kepada Chen Xuan, jika bukan karena dia, kamu mungkin akan. Omong kosong. Zhao Boqian memarahi dengan marah, racun mayat sedang bekerja, kembali dari kematian.
Kau pikir aku akan percaya cerita hantumu? Dan satu hal lagi, berhentilah memfitnah Sumei mulai sekarang, atau aku akan menghajarmu. Sambil berkata demikian, Zhao Boqian sebenarnya ingin mengembalikan jade Guanyin yang ada di meja samping tempat tidur. Zhao Luna sangat marah, ayahnya hampir meninggal tadi, tetapi dia masih percaya bahwa wanita itu tidak bersalah. Jadi kamu masih tidak percaya pada kami? Tanya Chen Xuan dengan suara rendah. Zhao Boqian mendengus dingin, tentu saja. Sumei sangat baik padaku, aku yakin dia tidak akan menyakitiku. Chen Xuan mengangguk, kalau begitu, anggap saja aku tidak pernah menyelamatkanmu. Di tengah kalimat, Chen Xuan menusukkan jarum ke bagian belakang leher Zhao Boqian. Sebelum Zhao Boqian sempat bereaksi, dia terjatuh ke tempat tidur dengan suara gedebuk. Zhao Luna terkejut, Chen Xuan, apa? Apa yang telah kamu lakukan? Chen Xuan mencibir, tidak ada yang serius, hanya mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Zhao Luna meletakkan tangannya di bawah hidung Zhao Boqian, dan benar saja, tidak ada napas sama sekali. Zhao Luna benar-benar tercengang, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xuan tega menyelamatkan nyawa seseorang dan kemudian merenggutnya. Ayah! Wuh! Zhao Luna menangis sambil memegang tubuh Zhao Boqian. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar, dan beberapa sosok memasuki ruangan, dipimpin oleh Le Sumei. Melihat Le Sumei, Zhao Luna menjadi marah dan langsung menyerangnya. Dasar jalang, ini semua salahmu, ayahku meninggal, aku akan membunuhmu. Tamparan. Sebelum Zhao Luna dapat mendekat, dia ditampar ke tanah oleh seorang pria berkulit gelap dan kekar. Berani tidak hormat pada Suster Mei, kau cari mati. Wajah Zhao Luna dipenuhi rasa tidak percaya, tidak dapat memahami bagaimana orang luar ini berani memukulinya di rumahnya sendiri. Seseorang, siapapun, tolong. Zhao Luna berteriak ke arah pintu. Di perumahan keluarga Zhao, awalnya ada puluhan pengawal, namun saat ini, tidak ada satupun yang merespon. Le Sumei mencibir, lebih baik kau hemat tenagamu, mereka tidak akan datang membantumu. Kemudian, Le Sumei melirik sekilas ke arah bawahannya, yang segera pergi memeriksa napas Zhao Boqian dan kemudian mengangguk ke arah Le Sumei. Setelah memastikan kematian Zhao Boqian, senyum puas akhirnya menyebar di wajah cantik Le Sumei, penuh dengan pesona dewasa. Kau wanita terkutuk, kau membunuh ayahku, kau tidak akan mati dengan baik. Aku akan menendangmu keluar dari keluarga Zhao, teriak Zhao Luna sambil duduk di tanah. Le Sumei hanya tertawa puas, berpikir untuk mengusirku. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan itu. Zhao Luna terkejut, apa maksudmu? Le Sumei mengulurkan tangannya, dan seorang bawahan segera menyerahkan setumpuk dokumen. Ini adalah surat wasiat yang dibuat ayahmu kemarin. Mulai sekarang, akulah penguasa sejati keluarga Zhao, dan kau, kini hanyalah seorang yatim piatu tanpa orang tua. Aku bisa mengusirmu kapan saja. Apa? Zhao Luna terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, pewaris sah, akan disingkirkan begitu saja seperti ini. Dan bisnis keluarga besar yang ayahnya perjuangkan dengan keras akan jatuh ke tangan orang luar. Zhao Luna tidak bisa menerima hasil ini. Dasar hina, aku akan membunuhmu. Zhao Luna, matanya merah karena marah, mengayunkan tangannya ke arah wajah Le Sumei. Namun, pergelangan tangannya ditahan oleh pria berkulit gelap dan kekar yang sama seperti sebelumnya. Gadis bau, apa kau masih mengira kau adalah putri keluarga kaya? Sekarang Anda tidak punya uang. Kamu kelihatannya cantik, kenapa tidak ikuti aku? Itu bisa menyelamatkan Anda dari kelaparan di masa mendatang. Hahaha. Tatapan mata lelaki berkulit gelap dan kekar itu jatuh pada Zhao Luna, senyumnya penuh dengan kecabulan. Gadis di hadapannya berusia 18 atau 19 tahun, tidak hanya cantik bagaikan bunga tetapi juga memiliki perawakan yang indah, benar-benar cocok untuk seorang wanita muda yang kaya, kulitnya begitu lembut sehingga tampak seperti bisa dicubit ke dalam air. Ge Chuang selalu berurusan dengan tugas-tugas kasar dan kotor, dan dia belum pernah menikmati gadis yang begitu muda dan cantik sebelumnya. Le Sumei juga tersenyum sinis, benar sekali, Ge Chuang adalah orang kedua di bawah komando kelompok Tomb Raider kita. Jika kamu mengikutinya, itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah, hahaha. Zhao Luna merasa mual. Ge Chuang ini jelas seorang yang kejam dan usianya sekurang-kurangnya 40 tahun. Sekalipun itu berarti kematiannya, dia tidak akan pernah bersama orang seperti itu. Pada saat ini, tatapan Ge Chuang menjadi lebih berapi-api, seolah-olah dia tidak sabar untuk mengambil wanita muda kaya yang manja itu dan menghancurkannya saat itu juga. Kakak Mei, kamu lanjutkan saja urusanmu, aku akan mengurus si pembuat onar kecil ini untukmu. Setelah berkata demikian, Ge Chuang dengan bersemangat meraih Zhao Luna, bermaksud menyeretnya ke ruang tamu. Bab 80. Kelompok Tomb Raider. Pria-pria kekar lainnya juga mengejek, berharap mereka bisa ikut ambil bagian dalam aksi tersebut.
Zhao Luna merasa ngeri, tidak menyangka orang-orang ini begitu berani melakukan perbuatan tidak senonoh padanya di rumahnya sendiri, di siang bolong. Zhao Luna tidak tahu bahwa Le Sumei, Ge Chuang, dan yang lainnya mencari nafkah dari kegiatan seperti pencurian dan perampokan, bahkan pembunuhan, jadi mengalahkan gadis lemah seperti dia bukanlah dilema moral bagi mereka. Bajingan, lepaskan aku. Zhao Luna berteriak kaget namun tidak sebanding dengan kekuatan kasar Ge Chuang. Tepat pada saat itu, Ge Chuang merasakan dua tepukan di bahunya dan secara naluriah menoleh. Bang! Sebuah pukulan mendarat tepat di hidung Ge Chuang, mematakannya dan menyebabkan darah mengucur deras, hampir membuatnya pingsan. Zhao Luna mengambil kesempatan untuk segera bersembunyi di belakang Chen Xuan. Bajingan, beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Kurasa kau minta mati. Ge Chuang mengumpat dengan geram. Ketika Le Sumei melihat Chen Xuan, dia mengangkat sebelah alisnya dan mencibir, jadi, kamu pacar yang dibawa Luna pulang terakhir kali. Lumayan, kamu punya nyali. Chen Xuan tetap tenang, kamu sendiri cukup berani menggunakan giok makam tua untuk menyakiti orang. Ekspresi Le Sumei sedikit berubah, untuk mengenali Old Grave Jade, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Memang aku yang membunuh Zhao itu, apa yang akan kau lakukan? Sekarang seluruh keluarga Zhao adalah milikku, dan di kota Huai, aku yakin tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhku. Le Sumei tampak penuh kemenangan, percaya diri dengan kemampuannya mengendalikan situasi. Zhao Luna pun putus asa, dan seperti yang dikatakan Le Sumei, seluruh keluarga Zhao, dengan kekayaannya yang mencapai miliaran, kini menjadi miliknya, memang hanya sedikit orang di kota Huai yang mampu menandinginya. Namun, Chen Xuan hanya tersenyum kecil. Mengabaikan Le Sumei, dia berbicara kepada mayat Paman Zhao di belakangnya, Paman Zhao, kamu mendengar semua itu, bukan? Dia bilang keluarga Zhao sekarang miliknya. Le Sumei mengejek, nak, kau pasti gila karena berbicara dengan orang mati. Menurutmu? Namun sebelum Le Sumei dapat menyelesaikan ucapannya, saat Chen Xuan mencabut jarum dari tengkuk Zhao Boqian yang seharusnya sudah meninggal itu tiba-tiba duduk. Apa? Le Sumei dan Ge Chuang keduanya terlonjak ketakutan. Zhao Luna sangat gembira, sekarang menyadari bahwa Chen Xuan hanya memalsukan kematian ayahnya. Pada saat itu, wajah Zhao Boqian dipenuhi amarah, dasar jalang. Selama aku masih hidup, kau tidak akan pernah menyentuh aset keluarga Zhao. Meskipun dia berpura-pura mati, dia mendengar setiap kata percakapan itu dan akhirnya menyadari besarnya kesalahannya. Untuk sesaat yang bodoh, dia membiarkan serigala masuk ke dalam rumah, bukan saja dia hampir kehilangan nyawanya dan seluruh kekayaannya, tetapi putrinya juga hampir dilecehkan. Bodoh. Dia memang orang paling bodoh di dunia. Untungnya, belum terlambat, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Le Sumei, oh Le Sumei, aku percaya padamu sepenuhnya, hanya untuk menyadari bahwa kau menyimpan niat jahat, keluh Zhao Boqian dengan penyesalan yang mendalam. Namun Le Sumei tertawa dingin, tentunya kau tidak menyangka aku akan jatuh cinta pada lelaki tua sepertimu. Orang sepertimu bahkan tidak layak menjadi pelayanku. Sejujurnya, sejak awal, aku mengincar kekayaan keluarga Zhao. Sebenarnya Le Sumei menginginkan lebih dari sekedar kekayaan. Le Sumei adalah ketua kelompok perampok makam, para perampok makam ini, atau para perampok makam sebagaimana mereka juga dikenal, juga akan mengambil bagian dalam pencurian harta karun di antara kegiatan lainnya. Meskipun kegiatan-kegiatan ini menguntungkan, kegiatan tersebut agak lambat dan mengandung risiko tertentu, tidak cukup untuk memuaskan selera Le Sumei. Oleh karena itu, dia mengarahkan pandangannya pada Zhao Boqian. Zhao Boqian tidak hanya memiliki kekayaan miliaran dolar tetapi juga hanya memiliki satu orang putri, sehingga memudahkannya untuk bergerak. Yang terpenting, keluarga Zhao terutama berdagang barang antik, khususnya Qin Busuan yang dioperasikan oleh keluarga Zhao, yang punya pengaruh signifikan bukan hanya di Beijing, kota Huai, tetapi di seluruh negeri. Ini melengkapi lini karya Tomb Raiders dengan sempurna. Jika mereka dapat menjatuhkan keluarga Zhao, maka ratusan toko barang antik yang tersebar di seluruh negeri akan menjadi saluran penjualan yang sangat baik untuk barang curian yang diperoleh kelompok Tomb Raider. Ini juga merupakan satu-satunya tujuan Le Sumei menggunakan kecantikannya untuk mendekati Zhao Boqian sejak awal. Aku pasti buta karena mempercayai wanita berbisa seperti dia. Aku tidak ingin melihatmu lagi, pergilah dari sini sebelum aku berubah pikiran. Zhao Boqian menunjuk ke pintu dan berteriak dengan marah. Namun, Le Sumei tertawa terbahak-bahak, menyuruhku pergi. Zhao Boqian, tampaknya Anda belum menyadari situasinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu sudah bangun, keluarga Zhao masih milikmu? Wajah Zhao Boqian berubah, apa maksudmu? Le Sumei tersenyum tanpa berbicara, sementara Ge Chuang melangkah maju dengan ekspresi garang di wajahnya. Kami mempertaruhkan nyawa untuk memasuki makam kuno untuk menemukan artefak yang bernilai jutaan. Petik 2.
Demi uang gelap puluhan juta, kami akan melawan pembeli dalam pertarungan hidup dan mati. Sekarang, dengan kekayaan keluarga yang jumlahnya miliaran di depan kita, apakah menurutmu kami akan menyerahkannya begitu saja kepadamu? Perkataan Ge Chuang membuat Zhao Boqian merinding dan kulit kepalanya mati rasa. Baru sekarang dia sadar, orang-orang macam apa yang tidak berperasaan yang telah diprovokasinya. Seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Kali ini, dia benar-benar mengundang serigala ke dalam rumah. Cukup, berhentilah membuang-buang kata dengan mereka, dan selesaikan masalah ini, kata Le Sumei dengan acuh tak acuh saat mengeluarkan perintah pembunuhan. Berdebar-debar. Para Tomb Raider segera mengeluarkan sekop loyang dari pinggang mereka. Ini adalah alat mereka untuk menghasilkan uang, dan juga untuk membunuh. Ge Chuang bahkan mengeluarkan senapan rakitan dari belakangnya. Ge Chuang, sambil mematahkan lehernya, memimpin jalan, sementara para Tomb Raider di belakangnya tampak lebih mengancam. Jangan khawatir, setelah kau mati, aku akan menjaga putri kesayanganmu dengan baik. Dengan lambaian tangan Ge Chuang, para perampok makam di belakangnya mengangkat sekop loyang mereka dan menyerang Zhao Boqian. Chen Xuan dengan cepat menarik Zhao Boqian ke samping dan menendangnya keluar. Tomb Raider yang memimpin terlempar mundur. Kemudian, dalam sekejap, Chen Xuan menyerbu ke arah Tomb Raider lainnya. Para Tomb Raider ini terbiasa melakukan pekerjaan fisik dan tidak asing dengan pembunuhan dan penjarahan. Mereka jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada orang pada umumnya, tetapi mereka tidak sebanding dengan Chen Xuan. Hanya dalam waktu singkat, 7 atau 8 Tomb Raider tergeletak di tanah dalam keadaan kalah. Ge Chuang melotot dengan tatapan membunuh, sialan, cari mati. Ge Chuang mengarahkan senapan rakitannya ke arah Chen Xuan, siap menembak. Meskipun itu adalah senapan rakitan, senjata itu sangat kuat, diisi dengan besi tua untuk peluru senapan yang akan menyebabkan kerusakan serius jika mengenai sasaran. Saat pelatup ditarik, potongan-potongan besi tua yang tak terhitung jumlahnya meledak dari laras, bertujuan untuk meledak ke arah Chen Xuan. Akan tetapi, tepat saat serpihan besi itu hendak dilepaskan, Chen Xuan tiba-tiba menurunkan perisai besi antik dari dinding di sampingnya dan menghalangi moncong senjatanya. Ledakan. Potongan-potongan besi meledak sebelum waktunya di dalam tong, pecahan-pecahannya terpantul keluar, dan seluruh tubuh Ge Chuang langsung berlubang-lubang seperti saringan, membunuhnya di tempat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.